Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah ya anak-anak ya. Hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Asta Asmadana hadir. Abil, Kiki, Revaldo, Rafa, Arya, Abbas, Rafif, Adi, Fakih, Safa, Syakila, Quinet, Alicia, Hilda, Devi. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ya. Baik, di sini kalian sudah siap untuk belajar? Kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Kalian harus siap, Bu Guru juga siap. Sama-sama kita belajar. Siap. Ada ice breaking lagi biar tambah semangat ya. Seperti biasanya kita ice breaking. Tangan ke atas yuk. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap belajar. Takut-takutan tangan diputar. Lunggu-lunggu tangan digulung. Ulang melingkar di tagar bunda. Kanan, kiri, Atas, bawah, siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua. Pukulan jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera cerdik, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi, lima jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga tinggi, satu tangan kanan, satu tangan kiri, letakkan di atas meja. Siap belajar. siap. Siap ya, semangat. 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 Mana sih suaranya hari ini? Semangat. Iya, hebat, anak-anak hebat semua. Jadi hari ini kita belajar IPAS ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian harus dapat menyebutkan nama-nama kerajaan yang ada di Nusantara. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan siapa tokoh penting dan apa peninggalan sejarah yang ada di beberapa kerajaan Nusantara. Kemudian Ibu akan menanyakan sedikit tentang peninggalan sejarah ya. Kalian pernah mengetahui ataupun pernah berkunjung di Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan? Belum ya? Mungkin punya saudara di daerah Jawa Tengah? Tidak punya. Jadi Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan itu letaknya ada di Jawa, ada di Jawa Tengah. Itu salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Mataram, Buddha dan Hindu. Nanti kita belajar ya anak-anak. Yang kedua, Ibu tanya lagi, kenapa guru itu harus dihormati seperti pada masa kerajaan raja itu harus dihormati oleh rakyatnya pada saat itu. Kenapa? Ada yang tahu? Arya, tahu? Tidak. Jadi guru itu sama-sama membimbing muridnya agar menjadi
anak yang cerdas ya, menjadi panutan semua murid. Sedangkan raja di sini juga dihormati karena pada saat itu raja itu dihormati oleh rakyatnya karena dia bisa memimpin sebuah wilayah pada saat itu. Tapi bukan Indonesia, nanti kita bahas ya anak-anak ya. Makanya raja pada saat itu dihormati oleh rakyatnya. Nanti kita bahas. Setelah itu ibu akan menjelaskan sedikit atau menampilkan sedikit PowerPoint ya terkait kerajaan yang ada di Nusantara. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu apa itu dari pengertian sejarah anak-anak. Ayo, apa? Coba yang tahu pengertian dari sejarah itu apa sih? Siapa? Sejarah adalah cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi. Contohnya seperti ini. Kalian tadi berangkat sekolah itu diantar oleh ibunya ya? Ya. Itu kejadian tadi pagi. Kemudian sekarang kalian di sekolah belajar bersama teman-teman. Jadi kejadian pagi tadi itu sudah dinamakan dengan sejarah. Jadi peristiwa yang benar-benar terjadi atau benar-benar yang kita alami. Contohnya gini, apalagi ya? Kalian tadi misalnya beli es di kantin, ya, beli es di kantin terus sekarang ngobrol sama teman-temannya di kelas. Kira-kira itu termasuk peristiwa sejarah bukan sih? Ya termasuk ya. Jadi peristiwa sejarah itu adalah satu detik yang berlalu, yang berlalu maksudnya 1 menit yang berlalu itu termasuk disebut sejarah. Kalian melangkah seperti ini, peristiwa berapa detik itu sudah dinamakan sejarah. Jadi tahu ya, sejarah itu peristiwa yang benar-benar kita alami atau benar-benar terjadi. Kemudian tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Jadi tahu nggak, sebelum kita berdiri di sini, ya, ini namanya negara kita apa sih negaranya? Indonesia. Negara Indonesia ini sebetulnya dulu belum terbentuk menjadi negara Indonesia. Dulu itu wilayahnya masih wilayah kerajaan Sriwijaya, wilayah apalagi yang kalian tahu tentang kerajaan? Majapahit yang paling terkenal ya. Lalu apalagi? Demak, iya nanti kita belajar ya anak-anak. Itu dulu itu masih wilayahnya masih kerajaan. Belum ada yang namanya Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Palembang ataupun Provinsi Jakarta, itu belum ada. Nah, jadi dengan adanya kerajaan-kerajaan itu, kemudian berkembang sebuah yang dinamakan dengan Indonesia. Lalu tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan? Kok apa sih Bu aksara itu? Ada yang tahu nggak aksara itu apa? Nggak tahu ya. Di sini Ibu kasih tahu. Aksara itu adalah sebuah tulisan yang bertuliskan huruf Pallawa. Apa sih huruf Pallawa juga nggak tahu ya. Huruf Pallawa itu adalah huruf yang dulunya dibawa oleh bangsa India bagian barat ya. Makanya nanti kita bahas kok bisa masuk aksara, kok bisa masuk corak Hindu, corak Buddha, nanti kita bahas. Lalu dulu itu sistem pemerintahan kita itu langsung presiden, Bu. Dulu tuh negara itu dipimpin oleh seorang presiden? Bukan, ya anak-anak ya. Dulu itu sistem pemerintahan kita masih monarki atau sistem kerajaan. Kemudian
Ini ya, yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi, jauh sebelum NKRI, ya, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari kerajaan. Jadi tadi ada wilayahnya, ada wilayah Sriwijaya, ya, terus apalagi Majapahit, kemudian Demak, Kediri, dan lain-lain. Terus di sini ada tiga corak budaya yang ada di Nusantara. Ada apa saja yang pertama, Nak? Satu, corak apa? Hindu. Yang kedua apa, Nak? Buddha. Yang ketiga apa, sayang? Islam. Jadi ada berapa coraknya? Ada 3 corak, ada Hindu, ada Buddha, dan yang terakhir ada Islam. Kemudian kerajaan bercorak Hindu Buddha ini dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Brahmana, ya, pendeta Brahmana. Di situ sudah Ibu berikan contoh gambarnya ya anak-anak, bisa dilihat itu adalah para pendeta Brahmana pada saat itu dari negara India pada saat itu. Makanya kenapa kok orang Indonesia itu kok kayaknya mukanya itu wajahnya hampir sama dengan orang India. Ternyata kita ada keturunan dari India, ya. Ada keturunan dari bangsa India. Kemudian ada juga pedagang India yang datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan ini. Ya, bisa dilihat ya. Ini. Jadi kerajaan bercorak Hindu Buddha ini masuk ke Indonesia dengan cara menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada juga yang berdagang. Kemudian ada lagi kerajaan yang bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang juga. Siapa yang berasal dari mana saja, Bu? Dari mana anak-anak? Ada Arab, ada Persia. Kemudian ada apa lagi? Ada yang tanya enggak? Kok asing sih, Bu? Gujarat itu apa, Bu? Kemudian Persia itu apa, Bu? Ya, Gujarat itu termasuk wilayah India bagian barat yang Ibu sebutkan tadi. Gujarat itu adalah sebuah wilayah India bagian barat, ya. Kemudian dia menyebarkan agama Islam ke Indonesia dengan beberapa negara. Yang pertama ada Arab dan Persia. Persia itu mana? Kalau sekarang negara mana Persia itu? Apa? Persia itu negara Iran. Persia itu negara Iran, ya. Negara Iran sekarang itu dirubah nama negaranya menjadi negara Iran. Kalau dulu pada zaman kerajaan nama negaranya itu negara apa itu? Apa? Kurang keras? Persia, ya. Kemudian waktu itu kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Ketika dua kerajaan ini mulai melemah, kemudian masuklah kerajaan yang bercorak Islam. Kemudian kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri, termasuk Sriwijaya dan Majapahit ini ya anak-anak ya, mulai melepaskan diri yang tadinya agamanya coraknya Hindu dan Buddha, kemudian ada corak Islam, dia mulai melepaskan, bergabung menjadi kerajaan Islam. Kita nanti juga akan belajar seperti itu di bagian kerajaan Islam. Lalu setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ini ada berapa kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara? Ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama ada apa itu? Yang muncul sekitar 400 Masehi di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu ibu kotanya mana sih?
Mana? Ada yang pernah ke Kalimantan Timur? Itu ternyata ada sebuah kerajaan Kutai ya di situ, ada sejarahnya. Kalimantan Timur itu ibu kotanya Samarinda. Lalu yang kedua tadi sudah bercorak Hindu, ada berapa tadi corak Hindunya? Ada 7. Sekarang ada yang bercorak Buddha. Berapa sih yang bercorak Buddha? Ada 2. Yang pertama Sriwijaya. Sriwijaya muncul sekitar tahun berapa? 600 Di mana? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu mana sih? Palembang. Sekarang kerajaan yang bercorak Islam ada berapa? Ada 7. Yang pertama Samudra muncul sekitar tahun berapa? Abad 13. Di mana sih? Aceh, Darussalam. Baik, terima kasih sudah menyimak ya. Kemudian di sini ada yang mau ditanyakan. Tadi ada berapa coraknya? Corak kerajaan ada berapa tadi anak-anak? Ada 3 apa saja? Ya, ada 3 coraknya. Kalau sudah paham, Ibu nanti akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kemudian Ibu akan membagi LKPD kelompok. Ya anak-anak ya. Ini kelompoknya juga bagian kelompok 1, kerajaan bercorak Hindu. Kemudian kelompoknya Arya itu kerajaan bercorak Buddha. Selanjutnya yang terakhir kelompoknya Abil dan teman-teman bercorak Islam. Silakan kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, jangan ada yang ini saja yang bekerja. Jadi semua itu harus kerjasama. Ya, di situ ada nama kelompok diisi anak-anak. Nama kelompoknya siapa, anggotanya siapa saja diisi. Terus kemudian kelompok berapa, ya, bagiannya apa saja, bagian tugasnya apa saja nanti diisi. Seterusnya dikerjakan bareng-bareng. Yang presentasi ke depan, kelompok 1 Hilda ya nanti ya. Kelompok 2 Arya, kelompok 3 nanti Abil. Silakan Arya maju duluan. Kelompok 2 dulu. Nanti kelompok lain bisa menanggapi ya. Jika ada yang kurang jelas silakan bertanya. Silakan kelompok 1. Hilda silakan maju ke depan. Ya, dengarkan. Hilda akan presentasi dari kelompok berapa, Hil? Kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda dari kelompok 1 dan nama anggota saya ada Syakila, Devi, Gwinet, Elesia, dan Safa. Kelompok kami mendapatkan tugas kerajaan yang bercorak Hindu. Yang pertama, nama kerajaannya ada Kerajaan Kutai. Kekuasaannya ada di Kalimantan Timur. Dan nama rajanya ada Raja Kudungga. Peninggalan sejarahnya ada stupa berbentuk tugu batu bertulisan huruf Pallawa. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Pusat kekuasaannya ada di Bogor, Jawa Barat. Dan nama rajanya adalah Purnawarman. Peninggalan sejarahnya ada prestasi kebun kopi dan lain-lain. Yang ketiga ada Kerajaan Kalingga. Pusat kekuasaannya ada di Jawa Tengah dan nama rajanya ada Ratu Sima. Peninggalan sejarahnya ada prestasi Tukmas dan lain-lain. Yang keempat ada Kerajaan Mataram Hindu.
Pusat kekuasaannya ada di Jawa Tengah dan nama rajanya ada Raja Sanjaya. Peninggalan sejarahnya ada Kompleks Candi Prambanan. Yang kelima, ada Kerajaan Kediri dan pusat kekuasaannya ada di Jawa Timur. Nama rajanya ada Raja Jayabaya. Peninggalan sejarahnya Prastasi, Hantang, dan lain-lain. Yang keenam, ada Kerajaan Singosari dan pusat kekuasaannya ada di Jawa Timur dan nama rajanya Kartanegara. Peninggalan sejarahnya ada Candi Singosari dan lain-lain. Nama kerajaannya yang terakhir ada Majapahit. Pusat kekuasaannya ada di Jawa Timur dan nama rajanya adalah Jayanegara. Peninggalan sejarahnya ada Candi Panataran dan lain-lain. Oke, silahkan duduk. Beri tepuk tangan untuk Hilda. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Baik, Arya silakan. Ya, sebutkan kembali Hilda. Ada Candi Penataran dan lain-lain. Oke, jadi peninggalan sejarahnya ada Candi Panataran dan lain-lain. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Hilda. Oke, selanjutnya kelompoknya Abil, silakan. Kami dari kelompok 3. Nama anggotanya adalah Revaldo, Abil, Vicky, Rafif, dan Asta. Ya. Kami akan menampilkan kerajaan bercorak Islam. Nama kerajaannya adalah Aceh. Pusat kekuasaannya ada di Nangro, Aceh, Darussalam. Nama rajanya adalah Ali Muhayyad. Peninggalan sejarahnya adalah Monumen Darussalam dan Makam Sultan Iskandar. Yang kedua adalah nama kerajaannya adalah Demak. Pusat kekuasaannya ada di Demak, Jawa Tengah. Nama kerajaannya dan nama rajanya adalah Raden Patah. Peninggalan sejarahnya adalah Masjid Agung Demak dan Piring Campa. Yang ketiga adalah Kerajaan Banten. Pusat kekuasaannya ada di Serang, Banten. Nama rajanya adalah Sultan Hasanuddin. Peninggalan sejarahnya ada Masjid Banten dan Meriam Kuno Ki Amuk. Yang keempat ada Kerajaan Ternate. Pusat kekuasaannya ada di Maluku Utara. Nama rajanya adalah Sultan Zainal. Peninggalan sejarahnya adalah Istana Sultan Ternate dan Masjid Ternate. Yang kelima ada Kerajaan Tidore. Pusat kekuasaannya ada di Maluku. Nama rajanya adalah Sultan Mansur. Peninggalan sejarahnya ada benteng peninggalan Portugis dan Spanyol. Yang keenam ada Kerajaan Goa. Pusat kekuasaannya ada di Sulawesi Selatan. Nama rajanya adalah Sultan Alauddin. Peninggalan sejarahnya adalah benteng Ujung Pandang dan makam Sultan Hasanuddin. Oke, beri tepuk tangan untuk Abil. Baik, apa ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain untuk Abil? Apa nama raja dari Kerajaan Demak? Ayo, siapa nama raja dari Kerajaan Demak? Nama raja dari Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Nama raja dari Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Sudah jelas semuanya? Sudah. Terima kasih Abil. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silahkan dikumpulkan LKPD kelompoknya. Baik, di sini Ibu akan membagikan tugas individu, ya. Nanti kalian kerjakan dan dikumpul ya. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak untuk mengerjakan tugas individunya. Setelah itu silakan nanti dikumpul. Sudah? Silakan dikumpulkan kalau sudah. Silakan kembali kalau sudah dikumpulkan.
Baik, di sini ada sebuah lagu tentang kerajaan yang ada di Nusantara ya anak-anak. Satu, dua, tiga, kerajaan. Kesimpulan dari materi ini adalah ada 3 corak. Yang pertama ada Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian kerajaan yang bercorak Hindu itu ada berapa tadi? Ada 7. Kemudian yang bercorak Buddha ada berapa? Coba yang sebelah sini. Ada berapa? Ada 2. Kemudian yang bercorak Islam ada? Coba kurang keras suaranya. 7. Jangan loyo-loyo ya, harus semangat kita. Harus semangat. Kalian itu luar biasa. Anak kuat. Pesan ibu jangan pokoknya jangan lupa di rumah selalu belajar. Jangan lupa tetap semangat ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Tangan ke atas, menggapai bintang. tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, Ikan berenang. duduk yang rapi, Siap berdoa. putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri. Ku menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri. ku menjadi 4, ku buat kamera jepit. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Ku menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. ku menjadi 8, ku buat telinga pincir. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku menjadi 10, ku siap berdoa. berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun bi asrari, khabirun bi ajabi, sami'un basirun bi qulubi wa ma'awat. Bismika aturi kanailah matolibin, bijahi qafahan jarujam anasyaroat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini. Kalian luar biasa, kalian hebat semua. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Jangan lupa tetap makan makanan bergizi ya yang
untuk programnya Bapak. Siapa presiden kita? Bapak Prabowo. Siapa presiden kita? Presiden kita namanya Bapak Prabowo. Wakil presiden kita siapa namanya? Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.